ingusan, enggak ada. Semua bersih. Maka wanita surga bersih, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, ya. Tidak ada bau keteknya, tidak ada upilnya, tidak ada kotoran telinganya, ya. Ya, semuanya bersih. Saking bersihnya dia indah dan dia sangat harum. Maka disebutkan dalam riwayat, inna rajulan min ahlil jannah la yu'anikul hawra sab'ina sanatan la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguh seorang lagi penghuni surga memeluk seorang bidadari 70 tahun. Dia tidak bosan memeluknya dan sang bidadari juga tidak bosan dengan dekapannya. Bayangkan 70 tahun. Ente coba peluk perempuan di dunia sehari aja. Sudah berbagai macam bau-bauan yang keluar, ya. Sehari saja 24 jam. Ini 70 tahun dipeluk tidak bosan. Kenapa? Karena bersih, tidak ada dan harum, sangat harum. Itulah para bidadari. Bersih dari segala kotoran, ya. Kemudian akhlak mereka juga sangat bersih, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada ngomel-ngomel, tidak ada angkat suara, tidak ada semuanya. Ya. Sampai ada seorang pernah tulis pertanyaan sama saya, Ustadz, kalau saya mau surga, saya tidak mau ajak istri saya. Dia takut istrinya ngomel-ngomelin dia di akhirat. Saya bilang kalau istrinya masuk surga, dia akan berubah, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi urat ngomel-ngomel diputusin misalnya kata kalau istilah kita, ya. Semuanya hilang. Yang ada cuma keindahan, kesenangan, tertawa, gembira, tidak ada marah-marah, tidak ada ngomel-ngomel, tidak angkat suara, tidak ada. Akhlak mereka sangat mulia. Makanya Allah mengatakan qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sungguhnya para bidadari tersebut mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka tidak pernah disentuh oleh manusia dan bahkan jin tidak pernah menyentuh mereka. Mereka yang bidadari diciptakan oleh Allah tidak pernah mengenal lelaki lain. Yang mereka kenal cuma antum kalau antum masuk surga. Antum bayangkan Allah ciptakan makhluk yang sangat cantik jelita yang dia tidak pernah lihat kecuali antum. Antum yang paling tampan. Karena memang enggak ada yang dia pernah lihat. Dia tidak tahu laki-laki lain. Yang dilihat cuma ente. Jadi ente yang paling tampan. Wajah ente kayak apapun, ente paling tampan. Ya, jadi qasiratut tarf, tundukkan pandangan, enggak pernah lihat yang lain. Tidak pernah bandingkan suaminya dengan lelaki lain, enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Akhlaknya mulia, selalu melayani suaminya. Kenapa? Dia tidak pernah disentuh oleh manusia manapun dan tidak pernah disentuh oleh jin manapun. Kemudian mereka hanya nunggu di kemah-kemah menanti kedatangan suami mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maqsuratun fil khiyam, menantikan di kemah-kemah, menantikan kedatangan apa? Suami mereka. Siap melayani suami mereka 24 jam. Kapan saja suaminya pingin, maka selalu mereka melayani suami mereka. Di dunia tidak demikian. Tidak setiap wanita siap melayani apa? Suaminya, ya. Terkadang suaminya lagi berhasrat, istrinya lagi main ke rumah orang tuanya. Terkadang suaminya lagi berhasrat, istrinya lagi ngerumpi sama tetangga. Terkadang suami lagi berhasrat, ternyata istrinya lagi ke mall. Terkadang suami lagi berhasrat, istrinya lagi pengajian. Terkadang suami lagi berhasrat, istrinya lagi datang bulan. Terkadang suami lagi berhasrat, istrinya ternyata lagi nifas. Terkadang lagi berhasrat, ternyata istrinya tidak kemana-mana, di rumah saja tapi tidak berhasrat. Kalau wanita surga setiap saat selalu siap melayani suaminya. Taib, kita lanjutkan tentang bidadari surga. Ya. Bagaimana fisiknya? Fisiknya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya ka'annahunnal yaqutu wal marjan, bahwasanya para bidadari tersebut seperti al-yaqut wal marjan. Al-yaqut maksudnya seperti intan berlian, bening. Al-marjan maksudnya mutiara putih. Maka bidadari disifati dengan putih dan bening. Sisi putihnya yaitu kulitnya sangat putih. Kata Allah wa hurun ain ka'amsali lu'lu'il maknun. Bahwasanya bidadari tersebut seperti mutiara yang tersimpan. Putihnya sempurna, saya seperti katakan tadi, tidak ada terkontaminasi dengan merah-merah, hitam-hitam, tidak ada tailalat, enggak, ya. Tidak ada bintik-bintiknya, putih bersih. Itulah kulit bidadari. Saking putihnya begitu kuat sampai terlihat di balik gaun yang dia pakai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hullah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlihat putih betis bidadari tersebut di balik 70 gaun yang dipakai oleh bidadari tersebut. Jadi kalau bidadari tersebut antum ketemu di surga,
Dia pakai gaun 70 lapis, sudah tutup badannya, masih kelihatan putih betisnya di balik 70 gaun tersebut. Luar biasa. Kalau kita di dunia perempuan putih tutup satu gaun sudah selesai, enggak kelihatan putihnya. Ini 70 gaun nutupi betisnya masih kelihatan apa? Putihnya, berarti putihnya menembus, Masya Allah. Gimana antum tidak sabar merobek itu 70 gaun ya. Kemudian beningnya kata Nabi SAW dalam hadis ya, kabiduha mir'atuhu, sungguhnya hati dari bidadari adalah cermin bagi sang suami. Jadi kalau sang suami berdiri di depan bidadari, Masya Allah, ditanya, aku di mana sayangku? Kau di hatiku. Benar-benar ada. Benar-benar ada cerminnya, wajahnya di hati sang bidadari, karena bidadari tersebut badannya bening, sampai-sampai wajah sang lelaki terpatrikan di hati sang bidadari. Sampai kata Nabi SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husni. Terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya karena saking indahnya. Kalau Nabi stop di situ, terlihat sumsum betis bidadari di balik dagingnya, kita sudah ngeri. Sumsumnya kelihatan. Ini bidadari atau gendruwo ya maksudnya. Tetapi Nabi sebutkan minal husni karena saking cantiknya. Kita nggak bisa bayangkan, kita nggak bisa bayangkan. Pokoknya bidadari sangat indah. Ya. Taib. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan istri-istri kita sebagai ratu bidadari dan semoga Allah kumpulkan kita dengan istri kita atau istri-istri kita di surganya kelak. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak sabar ya, jaga pandangan, jangan suka melotot sana sini ya. Ya, kalau mau dapat bidadari konsentrasi sama istri yang ada ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agrina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, kasih kita istri satu halal, nikmati. Dikasih dua, alhamdulillah. Kasih tiga, ya Allah alam ya. Kemudian jangan sampai kita kemudian melirik kanan kiri seperti kata orang rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau ya. Setan menghiasi kemaksiatan. La uzayyina lahum fil ard, kata setan, dia bersumpah aku akan menghiasi ya kemaksiatan bagi mereka di muka bumi. Ya, kita hidup penuh dengan perjuangan ya. Kalau kita sabar dalam kehidupan ini, maka Allah akan memberikan kita yang lebih baik di surga kelak ya. Demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam. Bapak ini bertanya, Bapak umurnya berapa? Baru 70. Masya Allah, Allah ibarik fi umrihi. Semoga Allah memberkahi umur beliau ya. Ini bapak yang berusia 70 ini bertanya, apakah istri kita di surga nanti lebih cantik dari bidadari? Ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan khilaf, dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bidadari tetap lebih afdal ya, karena dia makhluk spesial yang Allah ciptakan dalam kondisi spesial. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis banyak disebut oleh Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan tidak, wanita dunia lebih afdal kalau mereka masuk surga karena kesolehan mereka, karena ketaatan mereka, karena perjuangan yang mereka hadapi selama di dunia, mengurus anak-anak, mengurus suami dan macam-macam perjuangan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka lebih afdal daripada bidadari di surga kelak. Ya. Yang mengatakan bahwasanya bidadari lebih afdal ya, karena di antaranya doa tatkala kita salat mayat, kita mengatakan wa abdillahu ahlan khairan min ahlihi. Ya Allah, gantikanlah sang mayat ini dengan keluarga istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Mereka mengatakan ini dalil bahwasanya bidadari lebih afdal daripada istri di dunia. Tetapi hadis ini tidak sharih, tidak tegas. Bisa jadi maksudnya ya Allah, gantikanlah dia dengan istri yang lebih baik, maksudnya istri di dunia dimodif oleh Allah menjadi lebih baik. Paham? Karena dalam hadis-hadis menunjukkan penghuni surga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi contohnya dalam hadisnya, awalu zumratin tadkhulul jannah ka al-qamar lailatal badri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok pertama masuk surga seperti rembulan di bulan purnama. Artinya cantik dan tampan. Orang Arab dahulu kalau menggambarkan ketampanan, kecantikan dengan apa? Seperti apa? Rembulan. Walladzina yalunahum, dan rombongan yang kedua, ka asyaddi kaukabin dzurri idha'atan fis sama'.
Yang kedua seperti bintang yang paling terang benderang di langit. Ya, makanya dirubah ya, mereka tingginya seperti Nabi Adam. Seluruh penghuni surga tingginya seperti Nabi Adam. Dan kita tahu Nabi Adam alaihissalam tingginya 60 hasta. 60 hasta sekitar 30 meter ya. Jadi antum yang pendek-pendek jangan terlalu bersedih ya. Kalau antum mau surga nanti jadi apa? Seperti apa? Seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Tuluhu situna dhira'an, tingginya 60 hasta. Kemudian tadi kita sudah sebutkan, orang-orang akan dijadikan putih ya, indah. Sementara pembantu-pembantu saja putih, apalagi yang dilayani. Kemudian mereka akan dijadikan cantik dan tampan. Maka manusia akan dibangkitkan dengan bentuk yang baru, dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ciri-ciri mereka masih ada. Kita bisa, orang masih saling mengenal si fulan masih ada ciri khasnya. Seperti anak kecil, dia punya rona wajah tertentu, kemudian tatkala dia besar, keluar jenggotnya lebih, rahangnya lebih besar, kemudian tapi kita masih kenal, oh dia si fulan dulu. Masih ada ciri khasnya tetapi sudah berubah. Maka para penghuni surga kalau mau surga, yang lelaki menjadi sangat tampan, wanita juga menjadi sangat cantik, dan tetapi masih terlihat ciri khas mereka, dan menurut pendapat sebagian ulama mereka lebih afdal daripada para wanita bidadari. Wallahu taala alam bisawab. Azan dulu. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bagaimana sikap terhadap orang yang jika kita mengungkit atau berbicara tentang surga, beliau berkata, itu nanti. Saat ini pikirkan dunia dulu. Ya. Karena kita hidup di dunia. Apakah saya salah jika membahas tentang kenikmatan surga pada orang tersebut? Ya. Orang dalam kasus ini beliau adalah orang tua saya. Tentunya membahas surga penting ya, karena itu di antara akidah ya. Kita kenapa bicara tentang kematian, tentang hari esok, agar kita tidak terpedaya dengan apa yang di depan kita ini. Kalau kita lupa tentang hari akhirat, hari kemudian, terkadang kita terlenakan dengan apa yang di depan kita. Tentunya tatkala kita mendidik orang tua harus penuh dengan kelembutan. Ya kita sebutan tentang akhirat ya, dengan cara yang lembut ya, dengan cara yang bijak. Ya, karena orang tua apalagi dia tidak mau digurui ya, dia tidak mau dianggap rendah ya. Betapapun seorang sudah mencapai gelar tinggi, tetap aja dia namanya anak-anak di hadapan mata orang tuanya, dan kita sabar dalam menyampaikan kebaikan kepada dia. Apakah istri yang kurang cantik atau seksi di surga bisa jadi lebih dari bidadari? Insya Allah ya. Insya Allah. Sabar.